Hai semua, gue Philip dan di video ini kita bakal belajar bareng soal aksi korporasi atau corporate action dan istilah-istilah saham. Jadi dari waktu ke waktu perusahaan itu sebenarnya sering banget ngelakuin aksi korporasi yang bisa mempengaruhi jumlah dan harga saham perusahaan. Contoh dari aksi korporasi itu seperti yang pertama adalah stock split atau pemecahan nilai nominal saham menjadi lebih kecil dengan rasio tertentu. Misal, stock split dengan rasio 1:2, berarti satu unit saham yang memiliki nilai nominal 1.000 akan menjadi 2 unit saham yang memiliki nilai nominal 500. Itu sama aja sebenarnya nilainya. Aksi ini dilakuin supaya saham tersebut bisa menjadi lebih liquid diperdagangkan sama investor karena memiliki nominal yang lebih rendah. Alhasil, stock split bisa membuat suatu saham lebih mudah diperdagangkan oleh lebih banyak orang karena harganya lebih terjangkau secara nominal. Next, ada yang namanya rights issue, atau bahasa Indonesia agak panjang nih, hak memesan efek terlebih dahulu, HMETD, dan private placement. Ini adalah aksi korporasi di mana perusahaan nerbitin saham baru ke pasar supaya dapat uang baru, atau fundraising. Dalam right issue, pemilik saham memiliki hak untuk membeli saham terlebih dahulu, supaya mereka nggak kena efek dilusi. Nah, dilusi kepemilikan ini adalah penurunan persentase kepemilikan saham seorang investor karena bertambahnya jumlah saham total, sedangkan kepemilikan sahamnya nggak bertambah. Sedangkan dalam private placement, nggak semua pemilik saham memiliki hak untuk membeli saham terlebih dahulu. Nah, hak tersebut hanya diberikan kepada investor strategis yang ditunjuk sama perusahaan. Alhasil, banyak investor yang akan mengalami dilusi kepemilikan saham. Nah, banyaknya jumlah saham baru yang diterbitkan juga telah ditentukan sebelumnya dan tercermin dalam rasio saham lama dibanding saham yang baru. Yang ketiga, ada yang namanya merger and acquisition. Nah, ini adalah aksi korporasi yang menggabungkan dua perusahaan atau lebih menjadi satu. Contoh dari merger, di tahun 2021 ada dua raksasa startup, Gojek dan Tokopedia, gabung menjadi satu, yaitu menjadi GoTo. Nah, yang keempat adalah shares buyback. Nah, ini adalah aksi korporasi ketika perusahaan membeli balik nih saham yang udah beredar di pasar. Nah, hal ini bikin jumlah saham yang beredar itu makin turun. Nah, biasanya buyback ini memberikan sinyal optimis ke pasar, terutama kalau misalkan saham tersebut lagi turun. Buyback juga bisa jadi signal untuk investor kalau misalkan manajemen ngerasa harga saham tersebut lagi murah-murahnya. Nah, terakhir ada yang namanya stock dividend. Nah, ini adalah aksi korporasi ketika perusahaan mendistribusikan sejumlah saham baru secara gratis kepada para pemegang saham perusahaan secara proporsional terhadap porsi kepemilikannya. Contohnya, kalau misalkan suatu perusahaan itu melakukan 10% stock dividend, maka seorang investor yang memiliki 500 lembar saham akan menerima 50 lembar saham yang baru. Nah, selain dari aksi korporasi, ada beberapa istilah juga yang kita harus tahu. Contohnya adalah saham blue chip. Saham blue chip itu adalah saham dengan ukuran kapitalisasi pasar yang gede, seperti BCA atau Astra. Ada juga fear of missing out atau FOMO. Ini merupakan istilah untuk investor yang takut ketinggalan tren sehingga membeli saham tertentu sebelum melakukan analisa yang mendalam. Next is bullish. Bullish ini adalah istilah untuk kondisi saat pasar saham lagi tren naik atau menguat. Next, ada yang namanya ARB dan ARA. ARB ini adalah auto reject bawah dan ARA ini adalah auto reject atas. ARB itu adalah batas maksimal penurunan harga saham. Sebaliknya, kalau misalkan ARA itu adalah batas maksimal kenaikan harga saham yang diperbolehkan oleh BEI atau Bursa Efek Indonesia dalam satu hari perdagangan. Intinya, ada banyak aksi korporasi yang bisa mempengaruhi performance keuangan dan juga harga saham. Selain itu, dalam memulai perjalanan kamu sebagai investor, penting juga untuk mengenal istilah-istilah di dalam dunia saham yang kamu bisa baca lebih lengkap di modul Stockbit Academy. Oke, akhirnya kita udah nyampe di penghujung modul pertama Stockbit Academy. Semoga materi ini berguna dalam perjalanan investasi kamu, dan stay tune terus di Stockbit Academy.